Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mitra Persada FM dimanapun berada, mari kita meningkatkan takwa kepada Allah. Semakin baik hubungan kita dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijanjikan siapa yang hubungannya baik dengan Allah maka banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tiru ungkapan Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pengarang At-Tafsir Al-Munir yang 16 jilid itu, juga Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ada berapa itu, 8 jilid ya. Beliau mengatakan bahwa kesuksesan manusia di dunia ini itu adalah berkat dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat maka akan sukses. Sukses dimaksud sukses segalanya, termasuk sukses dalam mempelajari ajaran-ajaran agamanya, menjadi orang hidup yang bahagia ya. Soal materi itu tidak sama, tidak apa-apa, yang penting bahagia. Mitra Persada, hari ini kita bersama-sama mempelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Yunus alaihi salam, tafsir Al-Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti ya, rahimahumullah. Nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fid dharaini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Surat Yunus ayat 38. Am yakulun aibal ayakuluna, balik ana to ngucap sapa wong sing ora beriman iftara. Tidak beriman berarti orang kafir, orang musyrik, Yahudi dan seterusnya, pokoknya kafir. Iftara wis gawe sapa Muhammad hu ing Al-Qur'an. Ikhtalaqo gawe sapa, ikhtalaqo gawe hu ing Al-Qur'an sapa Muhammadun, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apakah mereka mengatakan, menuduh bahwa Muhammadlah yang membuat Al-Qur'an. Ini adalah tuduhan yang salah sama sekali. Walaupun Kanjeng Nabi berbahasa Arab, walaupun Al-Quran berbahasa Arab, tetapi bahasa Al-Quran melebihi bahasa manusia biasa. Terbukti melalui tantangan Allah yang tidak bisa dijawab oleh manusia sampai sekarang. Artinya manusia tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Kul dawuhna Muhammad, faktu mongko nekakno sira kabeh bisuratin kelawan sak surat mislihi kang sepadane Al-Qur'an fil fasohati ing dalam fasohai wal balaghati lan balaghai ala wajhil iftira ing atase arah dibikin ya, fa innakum mongko setuhune sira kabeh
setuhune utawi sira kabeh iku arabiyuna, wong-wong Arab sing sehari-hari bahasanya bahasa Arab, fusohaa kang fasih-fasih, misli kang sepadane ingsun. Jadi Allah itu menerangkan itu serba masuk akal ya. Masuk ke dalam aspek kognitif manusia maupun emotif. Jadi Al-Qur'an, Allah kalau mereka menuduh yang begini, kami jawab dengan jawaban yang masuk akal gitu. Coba mereka mengatakan, oh Muhammad telah membuat Al-Qur'an ini. Oh, pasti dia mengaku-ngaku jadi Rasul. Oleh Allah ditantang. Kalau memang seperti itu, maka bikinlah satu surat saja seperti Al-Qur'an. Kalau memang Muhammad bisa, maka kalian juga bisa. Kalian juga berbahasa Arab. Jadi tantangan ini kan masuk akal. Nah, seandainya tidak mampu, maka ingatlah bahwa Al-Qur'an itu bukan buatan manusia. Ya. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a gitu. Ya, begitu kan bersajak kan, tetapi bahasa Arab atau syair tidak sama. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Itu tapi tidak hanya sekedar bersajak, dari segi makna dalam sekali. Maka kita senang sekali mempelajari tafsir ini karena penuh dengan keunikan. Itu tantangan Allah melalui kepada orang Arab itu ya berkali-kali ya. Ada empat surat ya, terletak di 4 surat. Yang pertama itu di surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an ini yang kami turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka datangkan satu surat saja dari yang seperti Al-Qur'an. Di ayat lain seperti surat Yunus ya, di juz 11, kul fa'tu bi suratin mithli. Tidak ada min misli tapi bi suratin mithli. Katakan Muhammad pada mereka itu yang banggal-banggal itu, fa'tu bi suratin mithli. Datangkan satu surat saja yang seperti Al-Qur'an. Di surat Hud ayat 13, kul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Katakan Muhammad, datangkan oleh kalian dengan 10 surat seperti Al-Qur'an yang dibuat untuk menyamainya. Jadi penjelasan Allah ini sangat masuk akal. Orang itu kalau menuduh kemudian dibantah, enggak saya dijawab aja, ayo buktikan, minta buktinya. Kalau mereka bisa membuktikan kemampuannya, membuktikan kebenaran tuduhannya, silakan. Nah, baru situ diuji tuduhan atau kebenaran atau buktinya itu. Kalau memang bagus, lebih bagus, maka yang dituduh benar salahnya, benar atas kesalahannya. Ini tantangan ini sampai sekarang tidak ada yang berhasil, karena memang Allah dilawan. Allah tidak bisa dikalahkan. Mitra Persada, begitu agungnya kitab Al-Qur'annya, kitab Al-Qur'an. Hanya sekedar membaca saja itu sudah disiapkan pahala. Belum mengerti maknanya, belum bisa maknani, makna gandul. Makna gandul. Belum sampai begitu, hanya membaca saja.
bahkan membaca yang tertatih-tatih pun ada pahalanya. Lahu asroni, lahu ajroni, gitu kan sabda Rasulullah SAW. Bagi yang sulit membacanya, dia merasa berat membacanya, gitu ya, tertatih-tatih, ya, maka disiapkan 2 pahala. Jadi motivasi yang tidak bisa, yang tidak kalah penting, yang tidak kalah bagusnya itu motivasi dari Allah melalui Al-Quran maupun melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dimotivasi seperti itu, maka sudah ditarget, ya, kita di bank-bank, maka ya sedikit-sedikit kita berusaha, ya, mumpung Al-Quran ini masih ada di sekitar kita, gitu ya, mumpung masih ada kesempatan bagi kita. Nah, yang terakhir itu di surat At-Tur ayat 24, ayat 34. Fal ya'tu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin. Mereka hendaknya mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran ini jika mereka benar atas tuduhannya. Bahkan di surat Bani Israil itu, qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Seandainya makhluk yang jenisnya jin maupun jenisnya manusia berkumpul, ya, saling membantu untuk membuat, ya, seperti Al-Quran lah, maka tidak bisa mereka mendatangkannya, ya. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu mithli hadzal qur'ani la ya'tuna. Mereka tidak akan bisa mendatangkan seperti itu. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka atau sebagian lain saling membantu. Ada ayat lagi yang mirip dengan ini, ya. Maka oleh Allah ditegaskan fa'il lam taf'alu walan taf'alu, gitu ya. Maka jika kalian tidak bisa mendatangkan dan walan taf'alu, tidak akan bisa. Ya, sudah dinas begitu, berarti nggak ada yang bisa. Walan taf'alu, kalian tidak akan bisa melakukannya. Fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijar, maka takutlah neraka yang kayu bakarnya adalah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia ini akan menjadi urup-urupin neraka berserta batu yang biasa disembah kan, jadi patung itu, ya, berserta batu itu kalau kena panas kan tambah panas kan. Maka na'udzubillah min dzalik, kita nas'alullaha an-najata fid dunya wal akhirah, ya, wal 'afwa 'indal hisab. Kita minta kepada Allah untuk selamat di dunia dan di akhirat, serta wal 'afwa 'indal hisab, ketika dihisab itu kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Begitu hidup ini, ya, bukan segala-galanya kan kalau sudah ingat begini kan. Kalau sudah ingat begini ini, hidup kita ini, ya Allah, ya hidup biasa gitu ya. Memang tempatnya, ya, di dunia kadang susah, kadang senang. Tidak ada orang senang terus, pasti ada susahnya, ada kesulitannya. Maka kalau kita menambah wawasan, bertambah, maka kita akan menyadari hidup memang seperti itu. Golek mantu sing apik tenan ya ora enek. Mesti ada kekurangannya. Golek mantu bojone anak misalnya. Maka kita cari yang terbaik, walaupun kita cari yang baik, walaupun mungkin
Dia dari satu sisi dia punya kekurangan. Yang penting dia mengerjakan sholat, ya, tidak kasar dengan pasangannya gitu, kemudian sanggup mencari nafkah gitu. Kalau mantu laki-laki, kalau mantu perempuan berarti orangnya taat, sholihah, itu saja. Suki yang apa mantu tapi ratau salat, ya Allah, buat apa gitu ya? Kita akan rugi. Kita lihat Mitra Persada beberapa rahasia di dalam tubuh kita ya. Di rahim wanita itu, otot-otot rahim itu merupakan otot yang paling kuat ya. Ketika mendorong bayi untuk keluar dari gua garbo untuk lahir itu didorong oleh otot. Begitu kuatnya otot tersebut, begitu kuatnya ya. Dan itu istri kita ketika melahirkan itu bukan main ya, sampai keringetan, sampai itu melahirkan manusia. Kalau bapak-bapak tidak mana melahirkan ya. Otot terkuat setelah otot rahim adalah otot jantung. Jantung juga kuat karena tahan bekerja siang dan malam. Walaupun kita sedang tidur, jantung kita ini tetap berdetak. Ya Allah, tidak pernah berhenti memompa darah ke saluran pembuluh darah dalam waktu ya, yang dapat mencapai sampai 100 tahun. Sampai 100 tahun. Kira-kira begitulah ukuran penelitian manusia. Tidak pernah ganti. Jadi tetap ada. Maka Mitra Persada, kita jaga tubuh kita ini. Kita jaga ojo susah-susah banget, yang membuat jantung kita itu kencang. Kita biasa saja. Biasa itu maksudnya ya kadang-kadang misalnya kehilangan seseorang, ya kaget kemudian menangis, tidak masalah, itu kan wajar ya. Kanjeng Nabi saja ditinggal putranya Ibrahim ya, itu beliau juga menangis. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, aku terpisah dengan wahai Ibrahim, la mahzunun, sedih. Nah, beliau meneteskan air mata. Tapi menangis itu hanya ya seperti itulah. Malah kalau tidak menangis kan dipertanyakan, tidak nangis ya. Mitra Persada, terusnya ayat tadi itu wad'u lil i'anati alaihi, dan ajaklah oleh kalian untuk membantu membuat satu surat tadi itu, man ing wong istata'tum kang kuwasa sira kabeh min dunillahi saking liyane Allah, ay ghairihi ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku shadiqina wong-wong kang bener fi annahu iftiraun, tentang bahwa Quran itu buatan manusia. Jadi tantangan Allah ini kan masuk akal. Wis pakai jajal dibikin itu Quran, wis saling membantu, bahkan di surat Bani Israil itu antara manusia dan jin dikumpulkan, ba'dhum li ba'din dhahira, saling membantu. Kalau kalian memang benar atas tuduhan itu. Mitra Persada, di balik itu Allah Subhanahu wa taala juga sangat demokratis ya. Sing iman ya silahkan, sing ora iman ya silahkan, tapi semua ada akibatnya gitu. Jadi demokratis. Gusti Allah tidak memaksa seseorang untuk masuk Islam. Faman syaa fal yu'min, siapa yang ingin maka silahkan iman. Faman syaa fal yakfur, itu surat Al-Kahfi juz 15. Siapa yang ingin maka kufurlah. Maksudnya bukan berarti Allah itu mendukung kekufuran, bukan. Maksudnya adalah silahkan sesuai dengan
keinginan diri sendiri, tapi masing-masing ada akibatnya gitu. Gitu. Ini namanya Allah tidak memaksa, tetapi diserahkan pada manusia untuk mengelola dirinya. Pengen selamat, ayo. Pengen tidak selamat, ayo. Wes didudui kabeh, sudah diberitahu semuanya. Allah mengirim utusan untuk menjelaskan, mengirim kitab suci sebagai pedoman hidup, ya, hudal linnas, hudal lil muttaqin, ya. Bekal kita, sangu kita, atau kumpulan dari petunjuk-petunjuk kita sudah lengkap. Mari kita membiasakan yang baik-baik. Tentu Allah karena kepenaan nek menungso uripe ra nek setan ya apik kabeh. Maka ada godaan dari setan. Godaan dari setan inilah yang menguji, ya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang bagus amalnya. Jadi ya hidup ini ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apa manusia mengira bahwa dia cukup mengatakan saya beriman, kemudian tidak diuji lagi, penamen. Pasti ada ujian. Nah, ujian inilah yang menambah pahala kita manakala kita bersabar, menambah kebaikan kita, meningkatkan derajat kita. Falam taqdiru ala dzalik, mongko ora kuwasa sira kabeh ala dzalika ing atase mengkono nekaake ayat-ayat kaya Quran. Qala ta'ala, qala dawu sapa Allah ta'ala halimah lur sapa Allah, bal kadzabu balik ngorohake sapa wong-wong kafir, wong musyrik bima kelawan barang lam yuhitu kang ora ngliputi sapa wong-wong mau bi ilmihi kelawan ngilmune ma ayil Quran, tegese yang tidak bisa mereka kuasai ya Al-Quran itu. Walam ya tetap baru lan ora angen-angen sapa wong akeh sing ora iman mau hu ing Al-Qur'an. Ya kita kadang-kadang lalai, kadang-kadang aras-arasan. Ya itu biasa. Bahkan kalau semuanya baik maka Allah menghendaki maka dibinasakan, kemudian Allah menciptakan makhluk baru yang dia berbuat dosa, yang dia kemudian bertobat kepada Allah, minta ampun gitu. Itu ibaratnya begitu kan, disebutkan dalam hadis seperti itu. Wong-wong sing apik-apik ya meninggal lebih dulu. Yang baik-baik, sing kari-kari jelek-jelek. Jelek-jelek kan. Ya Allah, kita yang penting sregep mendekat kepada Allah. Jadi mohon ampun ini jangan sampai ditinggalkan, karena itu termasuk berpahala ya. Istighfar itu termasuk kalimat thayyibah. Ada Nabi sehari sholat tidak kurang dari 70 kali. Nah kita ini habis sholat istighfar 3 kali. Kalau 5 kali 5 berarti 3 kali 5 hanya 15 kali. Masih kurang 60 kali. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholawat, tahlil, tahmid, ya. La haula wala quwata illa billah, itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu semua kalimat thayyibah. Ndungakne wong, ndungakne apik ya, ndungakne wong apik. Itu berfaedah dan berguna bagi diri kita sendiri yang mendoakan. Walam yakti lan ora nekani him ing wong mau apa takwiluhu ai akibatu ma fihi minal wa'id. Takwiluhu itu akibat atau ancaman dari perbuatan seperti itu ya. Belum datang,
Tapi suatu saat akan datang. Kalau orang-orang kafir pada zaman Rasulullah ya sudah membutuhkan ancaman itu. Ketika siapa Abu Lahab, Abu Jahal itu sebelum meninggal itu sampaikan ke Muhammad, aku menjadi musuhnya selamanya. Padahal itu dulure Kanjeng Nabi SAW. Itulah orang kalau sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi tidak beriman. Sampai mau mati aja mengatakan, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wal'iyadzubillah. Kita mohon pada Allah, keimanan ini tetap pada diri kita sampai akhir hayat, ya. Sampai akhir hayat. Jangan sampai lepas. Saya itu kalau di kantor kepala kantor keurusan agama gitu, ada orang yang masuk Islam, ya Allah, alhamdulillah. Pernah saya itu membimbing orang yang masuk Islam gitu, anak-anaknya sudah Islam, ini orang tuanya ada yang belum masuk Islam, kemudian anaknya meminta dituntun, kita tuntun, sebulan kemudian meninggal dunia. Yang kita tuntun ini sebulan kemudian meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah, akhir yang bagus, akhir yang hasan. Ini yang kita inginkan. Adapun hidup di dunia mencari rezeki, ya mencari gitu aja. Mencari gitu. Namanya rezeki sudah dijatah ya dicari dengan ada upaya, ada ikhtiar. Sudah gitu aja. Waktunya ibadah, beribadah. Kadzalika takdzibu utai mengkono gorohake iku kadzaba wus gorohake sapa alladzina wong akeh min qablihim kang tetep saking sadurunge wong-wong mau rusulahum ing pira-pira utusane umat. Jadi yang mendustakan Rasul itu tidak hanya orang-orang yang hidup semasa dengan Kanjeng Nabi SAW. Umat-umat sebelumnya juga mendustakan Rasulnya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Lot, Nabi Shu'aib, itu Nabi Yahya, Zakaria, itu musuh-musuhnya ada saja. Maka ya kayaknya ndak ada yang lepas dari musuh ya. Tetapi kita mohon perlindungan pada Allah. Fangdur mongko ningalono sira kaifa hale kepriye kana ana apa akibatul zalimina, akibate wong-wong kang zalim. Akibat orang-orang zalim adalah ya kebinasaan, celaka, kerugian, sengsara, merana dan seterusnya ya. Maka mengambil pelajaran dari ayat-ayat seperti ini, kita mumpung masih diberi kesempatan, kita semakin baik. Kalau ada orang pergi ke masjid, ke musala, kita ikut ya, ikut. Nah, sholat hanya sebentar gitu kan. Dan lapar makan, ngantuk tidur. Ya gitu aja. Mitra bersada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Artinya tetapkan kami di jalan yang lurus ya. Seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Yaitu jalannya para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid ya. Itu adalah jalan-jalan yang bagus, jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.